Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Fitalk. Hari ini merupakan episode pertama dalam podcast Fitalk dari program kerja Divisi PSDM-GK BMKM FWUNJ tahun 2024. Podcast Fitalk sendiri adalah salah satu program kerja dari Divisi PSDM-GK yang berupa ngobrol santai mengenai dunia perkuliahan yang bertujuan untuk menambah informasi kepada teman-teman. Nah, ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Sebelumnya, perkenalkan saya Zulfa Amalia Dini. Saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya Niko Haryanto yang akan membersamai jalannya podcast dengan narasumber yang luar biasa. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, lebih baik kita kenalan dulu nggak sih Mas? Mungkin dari Mas Fahri boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Fahri Kurniawan, alumni mahasiswa Fakultas Vokasi yang baru aja di yudisium Pak Dekan pada tanggal 7 kemarin. Terus saya dari dulu prodi D4 Teknik Mesin angkatan tahun 2020. So, hari ini kita akan membahas seberapa pentingnya sih Ormawa untuk memulai karir. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Mas Fahri sendiri, organisasi mahasiswa itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, organisasi mahasiswa atau Ormawa ya teman-teman sering menyebutnya adalah suatu wadah untuk teman-teman berdinamika, kemudian berproses untuk menambah pengalaman, relasi, dan itu ada di kampus gitu ya, entah itu di universitas ataupun di fakultas ataupun ada juga di tingkat departemen gitu. Pun juga selain Ormawa ada yang namanya UKM juga kalau di kampus kita, unit kegiatan mahasiswa yang notabene di sana lebih untuk mengasah ke skills mereka. Semisal teman-teman minat di bidang olahraga ya nanti ikut UKM olahraga, kemudian seni ikut seni dan sebagainya. Kalau teman-teman sering atau pengen berdinamika di BEM, bisa bergabung di BEM, kemana nanti bisa mengasah mengasah pengalaman, kemudian mempertajam wawasan juga kalau di BEM seperti itu. Keren sih. Nah, ini selanjutnya sih, ini kan angkatan 2023 sekarang kan ada indeks PEM gitu kan ya, maksudnya maba itu, mahasiswa itu tuh join organisasi cuma karena ingin memenuhi indeks PEM-nya. Nah, menurut Mas Fahri sendiri, bagaimana tanggapan Mas Fahri mengenai banyak mahasiswa yang join organisasi itu cuma karena untuk biar indeks PEM-nya itu terpenuhi gitu? Oke. Terkait dengan PEM ya, penghargaan ekstrakurikuler mahasiswa. Itu di launching tahun 2023, kalau nggak salah 2023. Memang banyak problematika gitu di sana karena ketika teman-teman mahasiswa bergabung di dalam satu kegiatan itu akumulasi poinnya sangat kecil gitu. Dulu sempat dibahas sama teman-teman BMKM kalau nggak salah ya, bersama dengan teman-teman BEM Fakultas di UNY. Kemudian menurut saya itu suatu angin segar juga untuk Ormawa, karena memang mau nggak mau peminat daripada kegiatan-kegiatan Ormawa itu akan meningkat gitu. Nah sekarang PR-nya adalah gimana Ormawa itu bisa memanfaatkan momentum gitu untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang memang memiliki benefit yang besar gitu untuk mahasiswa, selain hanya embel-embel dengan poin-poin aja gitu. Misal pelatihan TOEFL, kemudian pelatihan leadership, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang itu bisa menunjang soft skill dari teman-teman mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan atau tidak mengikuti Ormawa yang ada di kampus gitu. Keren. Namun kenapa alasan Mas Fahri itu ingin menjadi ketua BMKM FWUNY tahun 2023? Padahal Mas Fahri sendiri itu adalah mahasiswa yang perintis, lalu juga kenapa memilihnya BEM bukan Ormawa yang lain?
Oke, jadi mungkin sedikit cerita aja ya. Sedikit cerita, saya di tahun pertama itu ikut himpunan mahasiswa dulu di FT Hima Mesin. Kemudian yang kedua, tahun kedua ikut Hima juga, masih di Hima, cuma di Wates. Dulu ada yang namanya Hima FT Wates. Tahun kedua menjadi ketua Hima, kemudian tahun ketiga itu mulai memasuki akhir 2022 itu ya ada pembahasan sama teman-teman di wilayah gitu ya, di Wates. Dulu tandem sama teman-teman Hima Diploma FE, kemudian Hima Pengobatan Tradisional, kemudian ada Himapur yang ada di sini, terus ada Hima Promkes ya dulu. Dulu kita sepakat gitu bahwasannya ketika nantinya Fakultas Vokasi ini benar-benar resmi menjadi fakultas sendiri, mau nggak mau organ kemahasiswaan ya harus dibentuk gitu. Namun waktu itu akhir 2022 itu kan belum resmi. Terus kita dialog dengan teman-teman yang ada di KM, dengan teman-teman DPM, kemudian BEM, gimana untuk langkah ke depan gitu untuk menyikapi adanya pembentukan di fakultas. Kemudian setelah kita forum dengan teman-teman yang lainnya, sepakat bahwasannya nanti ketika udah terbit statuta PTNBH, kemudian kampus Wates dan kampus Gunung Kidul ini resmi menjadi fakultas vokasi, kemudian didorong oleh bidang kemahasiswaan. Waktu itu awal Januari kalau nggak salah, tanggal 2 Januari itu kan lahirnya fakultas vokasi kan. Setelah itu kita dapat undangan untuk berembuk lah, untuk diskusi dengan dekanat bagaimana untuk menyusun adanya organ kemahasiswaan yang ada di fakultas vokasi. Nah kemudian bulan Maret itu ada pemilwa, kemudian saya didorong sama teman-teman untuk maju menjadi calon ketua BEM KMFI UNJ tahun 2023 gitu. Nah, perasaan Mas Fahri itu kan tadi kan Mas Fahri jelaskan kalau Mas Fahri itu kan ditunjuk oleh teman-teman gitu kan. Nah, perasaannya itu gimana? Kalau ditunjuk ya sebenarnya antara ditunjuk juga, cuma ya ada sedikit kemauan tapi belum bulat kalau mau meneruskan di BEM gitu, karena waktu itu kan punya banyak tanggungan ya, semester 6 7 itu banyak tanggungan, ada magang, KKN gitu, banyak pertimbangan sebelum memutuskan untuk mencalonkan diri gitu. Nah konsultasi dengan teman-teman, kemudian kepada kakak kelas, kemudian kepada orang tua juga, terus ternyata emang support semuanya, terus alhamdulillah diterima untuk menjadi peserta. Kemudian kita berkontestasi di sana, kampanye, debat dan sebagainya, terus tibalah di pengumuman gitu, dan alhamdulillah diberikan amanah oleh teman-teman mahasiswa untuk menjadi ketua BEM tahun 2023 gitu. Berarti Mas Fahri itu merasa kayak ada saatnya Mas Fahri kayak senang, ada saatnya Mas Fahri kayak kurang senang gitu kan. Nah tantangannya saat kemarin kan Mas Fahri jadi ketua BEM gitu. Nah tantangannya yang dirasakan oleh Mas Fahri itu apa? Kalau berbicara tantangan di BEM, ya emang menantang banget ya, karena di periode pertama kemudian belum ada gambaran di sana, ya ada gambaran cuma abu-abu ya, karena dulu kita di himpunan, kemudian jarak kampus Wates ke Gunung Kidul juga jauh. Namun dengan adanya support teman-teman pengurus harian dan pengurus inti, ya kita bisa menuntaskan gitu semua tantangan dan rintangan yang ada di sana. Sering kita kumpul-kumpul gitu, berdiskusi tentang gimana baiknya BEM gitu. Kalau dulu awal-awal itu kan belum ada peraturan, kemudian peraturan mahasiswa ya, entah itu tentang ADRT-KM ataupun PKKMB dan sebagainya. Kita diskusi dengan teman-teman DPM, pada teman-teman mahasiswa. Terus ketika sudah mengumpulkan masukan dari teman-teman, barulah kita sepakati untuk
menerbitkan yang namanya peraturan dulu, ada RTKM vokasi. Terus dengan support, saya rasa dengan di tahun pertama ini justru malah enak gitu. Kenapa kok enak? Karena nggak ada track record, entah itu organisasi yang notabene kurang optimal ataupun organisasi yang udah jalan. Jadi kita memang pure merintis, jadi nggak ada baik atau buruknya gitu. Jadi enak, teman-teman dalam menjalankan program kerja pun juga pede gitu, bahwasannya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tinggal nanti hasilnya teman-teman yang menilai gitu. Kan tadi Mas Fahri sendiri itu kan merupakan angkatan perintis ya Mas. Iya. Terus juga bolak-balik ke Wates dan Gunung Kidul. Kan itu melelahkan. Terus bagaimana sih caranya Mas Fahri itu menjaga antara tugas akademik dan juga organisasi, apalagi Mas Fahri sendiri itu selaku ketua BEM KMFI UNY tahun 2023. Oke, nek terkait dengan apa ya, untuk membagi waktu dengan kegiatan akademik, saya rasa memang semua itu harus ada yang dikorbankan gitu. Kalau dulu saya kan kos di Wates, kemudian waktu itu bulan Maret itu ada pendaftaran KKN, terus kita menjalankan KKN. Nah, saya dapat area itu di Klaten, kebetulan dekat rumah. Terus waktu itu kan bulan-bulan Juli Agustus ada yang namanya PKKMB. Saya kayak ke Wates, ke GK, ke Klaten gitu terus. Tapi ya sama, ketika kita ingin berusaha atau kita ingin mencapai suatu tujuan, pasti nanti ada jalannya. Kalau semisal berbicara dengan pembagian waktu, memang yang dikorbankan tuh keluarga ya, jujur, karena jarang pulang, seharusnya 1 minggu pulang, tapi kalau 1 minggu kan banyak, justru malah kegiatan normal ada di 1 minggu gitu. Tapi kadang saya pulang hari Rabu gitu, terus nanti kalau Kamisnya nggak kelas, ini pulang gitu, kita sembatkan. Nah, terus untuk kegiatan lain, tentunya sebagai anak organisasi harus bisa bagi waktu ya. Percuma kalau kita menggaungkan yang namanya time management gitu, tapi kitanya masih jorok gitu loh, maksudnya nggak bisa membagi waktunya. Padahal kita kan suatu cerminan atau representasi dari mahasiswa gitu, yang mengikuti organisasi di kampus gitu. Jadi kita ya berusaha semaksimal mungkin lah untuk bisa membagi waktu antara kegiatan akademik, perkuliahan dengan organisasi gitu. Tapi ingat bahwasannya memang tujuan kita di sini kan kuliah gitu. Jangan sampai kegiatan organisasi ini malah mengganggu perkuliahan kita gitu. Nah, tadi kan Mas Fahri kan semester 6, nah terus kan kelas semester 6 tuh berarti sebentar lagi kan mau kayak kalau lulus berarti mau ngejar karir gitu kan ya. Yeah. Nah, menurut Mas Fahri sendiri dari pengalaman organisasi yang pernah Mas Fahri ikuti, manfaat apa saja sih yang dimaksimalkan dalam berorganisasi itu bisa berguna untuk mempersiapkan karir kedepannya gitu? Oke, tentunya seperti yang tak sampaikan di awal tadi, bahwasannya memang organisasi mahasiswa ini adalah suatu wadah untuk berdinamika, kemudian untuk mencari relasi, pengalaman, dan sebagainya. Nah, menurut saya yang paling utama ini di relasi. Karena dengan ikut BEM kita bisa kenal banyak orang gitu, entah itu dari sivitas akademika ataupun di luar kampus gitu. Banyak relasi. Kalau di Gunung Kidul dulu pernah dengan teman-teman media yang ada di Gunung Kidul, kemudian kalau di Wates ya pernah dengan jalin komunikasi dengan DPRD yang ada di Kulon Progo, kemudian pihak kepolisian. Yang paling utama tuh mendapat relasi dari dosen, kemudian pimpinan fakultas, yang mana itu sangat membantu kita itu, khususnya ketika kita kebingungan. Misal saya ingin bingung melanjutkan studi ataupun bekerja gitu. Nah, dengan adanya relasi itu saya manfaatkan untuk meminta saran gitu. Tentunya
saran-saran dari orang tua kan sangat manjur ya biasanya, karena pengalaman dari orang tua tentunya lebih banyak gitu ketimbang kita yang masih bocah gitu ya. Nah, terus saya bingung, terus saya ya sering nggak cuma tentang karir ke depan gitu, namun ketika perkuliahan kan kebetulan Pak Ardhani itu menjadi dosen pendamping BEM. Nah, kemudian saya punya permasalahan gitu di dalam KKN gitu. Nah, kalau kita udah berhubungan dengan beliau baik, kemudian ketika ada suatu permasalahan tentunya akan dibantu semaksimal mungkin dengan relasi yang kita dapatkan gitu. Nah, selain itu untuk keberlanjutan atau keberlangsungan karir ke depan tentunya sangat bermanfaat menurut saya, karena di organisasi ini kita dididik, kita dibina, kita diedukasi bukan untuk diam-diam aja gitu, namun kita dididik, dibina, diedukasi ya untuk bisa memberikan kebermanfaatan gitu, entah itu untuk mahasiswa ataupun untuk masyarakat sekitar kita. Kalau kita sering berdialog di suatu kegiatan, kemudian sering merencanakan suatu program kerja, sering menganalisis, tentunya wawasan kita akan terbuka lebar gitu, sehingga ketika besok dihadapkan suatu permasalahan ataupun problem, kita nggak panik gitu, kita sudah punya rencana yang taktis, yang mana itu didapatkan ketika dulu di organisasi gitu kan. Kalau di BEM dulu ada yang namanya tahap perencanaan gitu. Tahap perencanaan biasanya di awal tahun kita merencanakan 1 tahun kepengurusan itu kita mau ngapain aja, terus yuk kita berdebat banyak gitu, kemudian kita belajar menganalisis juga, entah masih digunakan enggak, biasanya kita pakai metode analisis SWOT gitu. Kita analisis bersama-sama dengan teman-teman, selain untuk meningkatkan skill public speaking kita coba berpikir kritis gitu, bagaimana ketika nanti menjalankan suatu program kerja ini berjalan dengan lancar, kemudian berdampak dan sebagainya. Berarti relasi itu penting ya Mas. Namun di angkatanku sendiri itu masih banyak banget yang malas ikut organisasi. Mereka mikirnya tuh mungkin PEM nanti juga bakal dihapus. Nah, apakah mereka nantinya kalau tidak ikut organisasi tidak dapat berkembang dan kesulitan untuk berkarir? Kalau menurut saya memang ini sih ya hidup itu pilihan gitu. Teman-teman mau fokus di bidang akademik silahkan, teman-teman mau nyambi dengan organisasi juga silahkan gitu. Tentunya ketika kita berkuliah bukan hanya berpatok pada IPK saja gitu, namun ada tridharma perguruan tinggi yang kita emban gitu. Ada pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sana ketika kita bergabung di organisasi, tentunya banyak kegiatan yang itu berdampak untuk banyak orang gitu, sehingga selain berdampak pada banyak orang, berdampak juga untuk diri kita gitu. Kenapa berdampak pada diri kita? Ya karena dengan tahap perencanaan tadi, kemudian pelaksanaan, kemudian pasca pelaksanaan, itu kan semua kita yang merencanakan gitu. Nah, kalau menurut saya ketika sudah melaksanakan suatu kegiatan kemudian berjalan dengan lancar, yaitu suatu kepuasan tersendiri gitu. Selain itu kan nanti benefitnya juga mendapatkan sertifikat atau pengakuan gitu dari lembaga kalau kita udah pernah melaksanakan suatu kegiatan, kita bergabung dalam kepanitiaannya atau menjadi narasumbernya. Nah, itu menurut saya penting, bahwasannya dengan adanya pengakuan tersebut nantinya bisa menambah profil kita gitu, baik itu nanti di LinkedIn ataupun di CV kita, yang mana itu kan ya banyak perusahaan yang nantinya untuk pertama mesti melihat CV-nya terlebih dahulu kan. Kalau misal CV-nya rame, tentunya akan banyak dilirik gitu, apalagi kegiatannya positif atau kegiatan di organisasi kampus. Berarti di organisasi itu penting ya Mas. Namun
kan di organisasi sendiri itu belajar tentang kepemimpinan. Ya. Apakah kepemimpinan tersebut diperlukan dalam berkarir, dan jika diperlukan, kepemimpinan seperti apa yang diperlukan? Tentunya sangat diperlukan gitu skill leadership ya, karena tidak menutup kemungkinan ketika kita keluar dari kampus akan banyak problematika yang ada gitu. Nah di sini yang kita menjadi nilai plus gitu untuk teman-teman mahasiswa yang bergabung dalam Ormawa atau di BEM, itu tentunya akan lebih matang gitu dalam merencanakan suatu hal, kemudian mengambil kebijakan dengan pengalaman mereka, pengalaman leadership yang didapatkan di kampus itu. Karena di leadership kan banyak toh, kita belajar mengelola organisasi, kemudian time management, kemudian mengelola SDM juga, memastikan SDM yang kita bawakan untuk mencapai suatu tujuan ini kuat atau bisa. Nah di situ yang mungkin teman-teman mahasiswa yang tidak bergabung dalam organisasi yang mungkin nggak didapatkan. Kalau semisal di BEM kan pasti nanti ada suatu program kerja, kemudian ada seorang ketua ataupun siapa yang jadi acara, humas dan sebagainya. Nah ketika kita di posisi itu kan kita belajar untuk menyusun SDM gitu, belajar mengepalai, belajar memimpin. Nah di situ kan sangat penting gitu, ketika nanti dihadapkan suatu problem di luar, kita bisalah megang manajerialisasinya gitu. Kita merencanakan mau ke depan seperti apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, kemudian nanti opsi lainnya seperti apa. Itu sih menurutku. Jadi mengenai skill leadership itu berarti penting berarti. Nah sebelumnya kan tadi kan dijelaskan kalau manfaat ikut BEM itu kan bisa memperluas jaringan gitu kan Mas. Nah bagaimana sih cara Mas Fahri untuk selalu menjaga hubungan tersebut agar kayak dalam organisasi itu kita bisa dirangkul gitu? Oke, kalau terkait dengan memelihara jaringan, dulu ketika semua dari awal, aku kan orangnya suka suka nongkrong, kemudian ya ketika selesai kuliah nggak langsung balik ke kos gitu, tapi lebih banyak waktu bersama dengan teman-teman gitu. Kalau saya welcome aja dengan teman-teman yang ada dulu dari awal, dari mahasiswa baru, sering berdialog dengan kakak tingkat gitu. Kemudian ya minta petunjuk lah, dulu ada tugas yang susah, terus gimana caranya. Nah alhamdulillah dengan relasi itu bisa kita manfaatkan gitu. Ternyata seperti ini tahapannya, ternyata seperti ini caranya dan sebagainya. Nah kemudian setelah kita mempunyai relasi, jangan lupa untuk mempertahankan gitu. Nah gimana caranya untuk mempertahankan? Ya kita jalin hubungan baik terus gitu. Ketika semisal suatu orang meminta tolong pada kita, ya kalau kita bisa ya kita bantu, kalau nggak bisa ya kita sampaikan gitu. Tapi nggak cuma itu aja gitu. Selain dengan menjaga hubungan baik dengan relasi kita juga perlu gitu saling berkabar gitu. Semisal kita lagi di luar kota ataupun lagi di dekat rumah dia, ya coba kita kabarkan, siapa tahu bisa berjumpa lagi gitu. Kayak dulu saya pas ikut BEM itu pas jadi ketua BEM, ada teman-teman dari BEM yang ada di Gunung Kidul, terus kita bisa berdialog gitu, dengan teman-teman yang ada di sini, kita tukar pikiran bersama-sama. Terus ketika di Wates juga dengan BEM IKIP, PGRI Wates, jadi kayak kalau udah punya banyak relasi itu enak gitu, mau kemana aja enjoy itu, banyak temennya. Berarti kan nanti kan relasi ini kan kita bisa kayak gunain untuk menambah relasi, untuk semuanya ada temen mereka udah kerja gitu, nanti kita bisa dapat kayak bisa ikut atau enggak itu kayak semuanya. Berarti relasi ini tuh menurut Mas Fahri bisa berguna untuk karir kedepannya gitu gak sih? Bisa banget sih kalau itu, tapi jangan berharap banyak gitu dengan adanya relasi tersebut ya, karena pastinya mereka berjuang untuk mencapai suatu titik
titik tertingginya mereka itu mati-matian gitu. Terus sedangkan kita sebagai temannya atau kenalannya semudah itu untuk minta tolong, entah bergabung dalam perusahaannya atau sebagainya. Itu ya memang bisa, tapi jangan berharap dengan adanya itu kita tetap kita asah kemampuan, kemudian kapasitas kita untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, ketika kita sudah ya analoginya sebuah mutiara gitu. Mutiara kan akan indah dan berharga ya ketika udah dipoles sampai kinclong, kemudian dijual kan laku mahal. Nah, terus sama ketika kita menjadi mahasiswa, ya mari kita poles dengan ikut kepanitiaan, ikut ormawa, ataupun ikut seminar-seminar yang ada di sekitar kita gitu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menambah pengalaman, wawasan gitu, sehingga ketika kita keluar dari kampus ya akan dihargai gitu. Akan banyak perusahaan yang mungkin melirik kita, akan banyak instansi yang tertarik dengan kita karena kita memiliki banyak pengalaman gitu. Ya intinya boleh-boleh aja gitu, ketika kita punya relasi kita manfaatkan seperti itu, tapi ya jangan berharap banyak gitu terkait dengan hal itu. Yang penting kita berusaha dulu, kita maksimalkan apa yang kita punya, kemudian kita kembangkan diri kita. Terkait relasi itu kan juga diperlukan untuk mengasah skill. Ya. Tetapi bagaimana kalau ada yang berpikiran ikut banyak organisasi kayak dia mengasah skill, tapi itu dia akhirnya keteteran dan malah merusak relasi tersebut. Oh ya, mungkin banyak atau sering kejadian ya seperti itu. Kita bergabung dalam organisasi, kemudian kita udah memiliki jaringan di sana, namun kita melakukan suatu kesalahan gitu yang menyebabkan putusnya relasi tersebut gitu. Nah, gimana caranya untuk mengatasi hal itu? Ya kita berusaha semaksimal mungkin gitu ketika menjalankan program ataupun bermitra dengan instansi lain, ya kita harus sebaik mungkin untuk memberikan pelayanannya gitu. Sampai sekarang pun banyak ada kenalan dari suatu yayasan gitu yang memang dulu kita kenal di BEM gitu, kita collab bersama, dan malah saya yang nggak enak gitu karena sekarang kan sibuk ini kan lagi nulis buku, terus banyak kegiatan di rumah juga karena pulang kampung di rumah, terus kayak masih ngajak diskusi gitu, sedangkan sayanya yang nggak bisa gitu. Jadi kayak ya ada rasa nggak enaknya lah kita, tapi kita maksimalkan gitu. Ketika kita bisa ya ayo kita bantu bersama-sama, yuk kita bareng-bareng diselesaikan gitu. Berarti bertanggung jawab itu merupakan hal yang penting. Ya tentunya bertanggung jawab, kemudian dapat dipercaya karena kalau semisal kita pertama nih dapat relasi, kita diajak collab, terus nggak mungkin kan kita asal-asalan kegiatannya, justru malah kita maksimalkan gitu, karena itu relasi baru. Oleh karenanya kita berusaha semaksimal mungkin lah untuk menjalankan satu program tersebut agar berjalan dengan lancar dan kita sama-sama puas gitu. Oke. Gak kerasa nih Mas, udah masuk pertanyaan terakhir. Dari Mas Fahri sendiri, ada nggak tips praktis bagi mahasiswa agar mereka bisa memaksimalkan pengalamannya di organisasi? Apalagi itu juga mungkin diperlukan bagi mahasiswa yang baru. Oke, mungkin teruntuk teman-teman mahasiswa yang mungkin belum bergabung dalam organisasi, percayalah bahwasannya ketika kita bergabung di organisasi ini banyak gitu benefitnya. Selain pengalaman, kita dapat relasi juga, menjadi dorongan kita gitu. Kalau dulu saya di BEM kan ada yang namanya pengurus harian dan pengurus inti. Nah di sana malah ada ya kita saling ejek gimana
tentang magang kalian gitu. Kalian magang di mana? Terus sampai mana tugas akhir kalian gitu. Nah, justru di situ kita terpacu untuk secepat mungkin, nggak secepat mungkin, semaksimal mungkin untuk segera menyelesaikannya gitu. Dulu saya sidang Januari. Nah, sebelum itu ada teman saya itu yang ya ikut organisasi, kemudian ikut pengabdian juga, ikut MSIB juga. Dia bisa lulus 3,5 tahun gitu. Dan ikut BEM di angkatan saya, Mas Andika namanya tuh, dari prodi elektro. Nah, itu salah satu motivator buat saya dan teman-teman, sehingga bisa terpacu untuk mengerjakan skripsi dan rajinlah membagi waktu, entah itu kegiatan BEM atau mengerjakan skripsi atau sekedar nongkrong-nongkrong. Nah, dengan ikut organisasi sudah saya buktikan saya 3 tahun di organisasi, kemudian alhamdulillah bisa menyelesaikan studi di UNY ini gitu, bahkan bisa lebih cepat dengan teman-teman yang lainnya gitu. Suatu kebanggaan juga ketika kita bergabung dalam organisasi tersebut, karena kita memberikan dampak yang besar gitu, khususnya di lingkungan organisasi tersebut. Jangan lupa buat teman-teman yang ingin memberanikan diri bergabung dalam organisasi, percayalah kalau semisal teman-teman bisa membagi waktu, kemudian bisa mengelola diri dari teman-teman akan memiliki, atau teman-teman akan dapat berkembang gitu. Selain dapat berkembang, teman-teman juga bisa mendapat pengalaman, mendapat relasi tadi. Selain itu juga kayak ini nih, ketika kita di tengah kegiatan kita selingan, kita bahas tugas masing-masing kan. Enak gitu kalau kita berdiskusi banyak orang ketimbang teman-teman itu ngerjain sendiri kemudian nangis di kos. Nah, mending kita berdialog dengan teman-teman yang ada di organisasi, siapa tahu bisa bantu. Kalau di tahun saya alhamdulillah support semua ya teman-teman, baik itu di kegiatan BEM maupun di kegiatan akademik gitu. Justru malah kita saling bantu gitu. Dulu teman saya sidang, teman BEM, ya saya membantu, terus ketika saya sidang dia yang all out gitu membantu saya. Nah, itu kan kasihan juga teman-teman besok ketika udah lulus gak punya kenalan, gak ada yang membantu kita gitu. Nah, kalau misal kita bergabung di organisasi kan banyak, mesti sekitar 100-200 orang. Itu kan ya setidaknya adalah 20 orang yang menjadi teman baik kita, terus bisa membantu kita. Banyaklah pokoknya ketika kita bergabung dalam organisasi untuk benefitnya. Jadi keren banget nih. Jadi itu berarti kita itu harus kayak join organisasi gitu kan. Berarti organisasi itu sebenarnya itu kalau kita bisa manajemen waktunya, berarti itu bisa memberikan manfaat untuk kita, bisa menambah relasi untuk kita. Jadi itu tadi mengenai seberapa pentingnya masuk organisasi, dan tentunya sangat penting gitu kan. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Mas Fahri karena sudah mau menyempatkan waktu datang di acara podcast kali ini. Oke, jadi sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.